Ada sukacita, amin. Amin. Boleh saya undang bangkit untuk berdiri? Kita sapa kanan kirinya semuanya, gak boleh ada di tempat. Kita salam semuanya, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ayo boleh gerak dari bangkunya, semuanya salam teman-temannya sekalian. Saya mau sapa kembali, Shalom. Shalom. Ada sukacita, amin. Amin. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Wah, dari sini penuh dengan senyum ya. Haleluya. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Mari kita fokuskan hati kita. Kita fokuskan pikiran kita kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Allah Roh Kudus yang selalu memberkati setiap kami. Langkah kami Kau tuntun Tuhan. Terima kasih atas penjagaan-Mu bagi setiap kami. Sepanjang 1 minggu Bapa, Tuhan memberkati kami. Aktivitas kami Bapa, Tuhan berkati. Kami bersyukur Bapa. Dan hari ini ya Tuhan, kami mau bersama-sama untuk memuji, memuliakan Tuhan atas tempat ini. Mari berkati setiap kami yang berada di tempat ini Bapa. Buka pikiran kami, hati kami, telinga kami Bapa, sehingga kami boleh fokus untuk menyembah Engkau atas tempat ini Bapa yang baik. Sebentar ya Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Mari Bapa, Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah kiranya Tuhan Yesus, ibadah kami ini Bapa, seperti minyak narwastu yang wangi, harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Bahkan Tuhan, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang belum tiba di tempat ini Tuhan. Mari Tuhan berkati perjalanan mereka. Tuhan tibakan dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun Bapa yang baik. Bahkan Tuhan, saudara kami Bapa yang baik, kami juga berdoa buat mereka Bapa. Mari Tuhan berkati mereka apabila mereka di dalam bekerja Tuhan. Mari Tuhan tuntun, Tuhan jaga mereka Bapa yang baik. Kami juga berdoa Bapa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Mari Tuhan berkati bangsa dan negara kami Tuhan. Mari Tuhan berkati Bapak Prabowo, Bapak yang baik. Tuhan berikan kebijaksanaan atasnya Bapak yang baik. Sehingga Tuhan negara ini aman di dalam tangan pengasihan Tuhan. Bapak yang baik terkhusus Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kota Batam. Mari Tuhan berkati kota Batam. Mari Tuhan berkati pemimpin-pemimpin yang berada di kota Batam, Bapak yang baik. Tuhan berkati juga investor-investor yang berada di kota Batam, Bapak yang baik. Kami juga berdoa Bapak untuk saudara-saudara kami Tuhan yang belum mendapatkan pekerjaan Bapak yang baik. Mari Tuhan berikan kecukupan kepada mereka Bapak yang baik. Makanan sehari-hari mereka mari Tuhan cukupkan. Bapak yang baik, mari Tuhan setiap lamaran yang mereka lemparkan Bapak yang baik, biarlah Tuhan mereka boleh bekerja di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk adik-adik kami yang akan melayani atas tempat ini. Mari Tuhan berkati setiap mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami Bapak. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya persilakan untuk duduk kembali.
kuasa dunia berikan. Kini kau pegang hidupku. Kini kau pegang hidupku, dan kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang kau berikan. Engkau hadir. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadiratmu. Kau buktikan kau setia. Kami angkat tinggi kami Tuhan. Dan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Oh your presence. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Amen. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake. Oh your presence. Oh, your never leaves me, and you'll never Engkau hadir forsake. Tuhan. Oh Yesus. Mari kita katakan Kau hadir. Amin. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadiratmu. Kau buktikan Kau setia. Kami angkat tinggi tangan kami. Kau angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Oh your presence. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never Saya katakan forsake. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh,
bertindak Tuhan. Oh, kami percaya Kau ada di tempat ini. Benar Tuhan, Engkau yang bertindak memberi pertolongan kepada kami. Oh Yesus, bersamamu Tuhan kami melewati semuanya. Bersamamu bertindak Tuhan, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa. Saya undang kita bangkit berdiri. Ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hati kami, teguhkan hati. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah lagi-lagi bersamamu. Bersamamu Bapa, kami melewati semua, perkenanan semua, perkenananmu yang hati kami, teguhkan hati. Kau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah, anugerah-Mu besar melimpah, anugerah-Mu besar melimpah, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Yesus, menyembah Tuhan kita, ajaib Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau yang bertindak Tuhan, yang memberi pertolongan kepada kami. Engkau setia Tuhan Yesus. Syukur bagimu Bapa. Haleluya, amin. Saatnya mari kita memuji nama Tuhan. Masih semangat? Katakan amin. Amin. Haleluya. Kami percaya Bapa,
Engkau hadir di tempat ini. Kami mau memuji nama-Mu lebih dahsyat lagi Tuhan. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Tuhan Engkau hadir, amin. Sang yang mengalir melawat setiap hati. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia. Mari bersorak bagi nama Tuhan. Bangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Mari kita angkat tangan kita. Diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan kami memuji nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tempat ini. Oh Yesus, di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Di hadapan Yesus, rasa puji jiwa jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Senada dengan surga. Senada dengan surga. Dan selalu kepada Tuhan kita. Haleluya. Bersama memuji nama Tuhan. Amin. Haleluya. Engkau batu karang yang teguh Tuhan. Kami bersorak menyatakannya. Yesus, Engkaulah Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Di setiap kali Bapa, kami ingin lebih bersorak bagimu. Yes
kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa. Kami mau terus memuji menyembah Engkau. Terima kasih Bapa. Kiranya Engkau menerima pujian kami Bapa, sembah kami kepadamu.
Dan saat ini Bapak, kami mau memberikan yang terbaik bagimu Tuhan. Kiranya Kau memberkati persembahan yang kemarin bagimu Bapak. Syukur bagimu Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Persembahan pertama kita antarkan ke depan. Persembahan kedua kita masukkan dalam kantong persembahan warna merah. Yesus. Terima kasih Tuhan, ini persembahan kami. Kiranya Kau memberkatinya Bapa yang harum bagimu Bapa. Dan kini saja Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau menenangkan hati dan pikiran kami. Kiranya Engkau menjamah Tuhan, sehingga apa yang Engkau ingin kami dengar, kami dapat mencerna Bapa dengan baik. Haleluya. Kami mau terhubung kepadamu Tuhan. Kasih-Mu
seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadimu. Kami tahu ku terhubung denganmu selalu melekat di hatimu Tuhan. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung dengan selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu Yesus, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu Yesus, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Yesus, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kami undang hamba yang terdepan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat hari ini kami masih punya waktu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami hari ini boleh berkenan di hadirat Tuhan. Kami menyadari sepanjang minggu ini mungkin kami banyak menyakiti hati Tuhan. Biarlah kemurahan Tuhan hari ini boleh kami terbangun kembali untuk selalu bersama-sama dengan Kristus. Kami boleh terhubung dengan Tuhan sehingga hidup kami boleh semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, pujian penyembahan yang telah kami naikkan, dan biarlah boleh menjadi kekuatan kami untuk kami terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Kami juga akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati kami semuanya, berkati yang akan menyampaikan, dan biarlah Roh Kudus Tuhan yang berbicara, Roh Kudus Tuhan yang akan singkapkan kebenaran itu melalui kami pada hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur. Haleluya, amin.
Baik, puji Tuhan. Shalom. Hari ini kita banyak generasi Z, saudara. Generasi Z itu dari tahun berapa ya? 99 ya? Atau generasi Alpha ya yang ini, anak SMA? Generasi Z masih ya? Kan? Oke, kita berikan tepuk tangan dulu buat teman-teman kita hari ini yang sudah melayani Tuhan. Ya, kita bersyukur teman-teman semuanya karena masih ada anak remaja, anak muda sekarang yang mau melayani Tuhan. Ya, karena di luar sana banyak sekali kenakalan remaja yang di luar daripada kebenaran. Ya, tapi kita percaya adik-adik kita berada juga bersama kita pada hari ini bukan karena mereka lihat Pak Sem kan guru kami, bukan karena itu, tapi karena kita mau sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Amin ya. Amin. Oke, sebelum kita mendengar firman Tuhan hari ini, bilang dulu kiri kanannya, engkau diberkati Tuhan. Ya, ada yang enggak ada kiri dan kanan. Koko kayaknya tembok di kiri. Tapi bilang saudara bisa mengimani dalam diri saudara bahwa saya adalah orang yang diberkati atau anak yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang kedua ayat 1 sampai 10. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 10. Semua ada Alkitab, ada Alkitab, saudara? Ada ya. Sekarang udah Alkitab bisa taruh di kantong, ya kan? Kalau dulu kan masih pegang-pegang buku besar itu, ya. Sekarang udah ada di handphone saudara. Kalau sudah ketemu katakan amin. Kalau belum ketemu bilang aman. Oke, kita akan sama-sama buka firman Tuhan di dalam Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Nanti saya akan membacakan ayat yang ke-1, teman-teman sekalian baca ayat 2 dan seterusnya sampai ayat 10. Saya mohon kita semua bangkit berdiri untuk sama-sama kita menghargai firman Tuhan. Semua boleh bangkit berdiri. Saya akan baca ayat yang ke-1 terlebih dahulu. Judulnya di situ di firman Tuhan semuanya adalah kasih karunia. Ayat 1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Baik, silakan duduk. Tema firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, teman-teman semuanya, dari kematian menuju kehidupan. Sama-sama kita katakan, dari kematian menuju kehidupan. Baik, firman Tuhan yang kita sudah baca, Efesus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 10. Saya satu pertanyaan, ya mungkin ada yang bisa jawab, silakan jawab. Kalau enggak juga saya enggak suruh keluar ya.
Teman-teman semua, setelah kita membaca ayat-ayat tadi ya, menurut kita atau menurut Bapak Ibu, apa bedanya orang yang sedang sakit rohani dengan orang yang sudah mati rohani? Ada yang bisa jawab? Apa bedanya orang yang sedang sakit rohani dan juga orang yang mati secara rohani? Cek satu. Ada yang bisa jawab? Ada Pak, tapi takut salah ya. Bapak aja lah jawab sendiri ya kan. Ada yang suara hatinya begitu? Enggak ada ya. Oke. Teman-teman semua, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita akan lihat di dalam kehidupan kita seringkali kita hanya berpikir bahwa masalah terbesar manusia itu adalah kurangnya pendidikan ya, atau kemiskinan ya, bahkan juga kesehatan yang sangat buruk. Namun hari ini kita akan sama-sama belajar di mana Rasul Paulus membongkar di dalam Efesus pasal 2 ini, dalam surat kepada jemaat di Efesus ya. Masalah terbesar manusia bukan hanya sekedar kurang baik atau butuh perbuatan moral, melainkan kematian rohani. Saudara bisa koreksi diri saudara, apakah hari-hari ini rohani saudara sedang mati atau rohani saudara sedang hidup? Saudara berbicara tentang hidup, bukan saudara hari ini bisa datang ke sini, itu namanya hidup. Saudara bisa makan nasi, saudara bisa bersekolah, bukan itu yang dimaksud di sini ya. Tapi bagaimana kita punya kedekatan yang intim dengan Allah itu sendiri. Kita akan sama-sama belajar pada hari ini ya, melalui teks yang kita baca, firman Tuhan yang kita baca, kita bisa melihat transformasi yang Allah lakukan dalam kehidupan kita. Di mana kita dahulu dari status orang-orang yang terkutuk menjadi maha karyanya Allah. Di dalam iman kekristenan saudara ada yang namanya sola gratia ya. Tema sentral kita pada hari ini yaitu keselamatan semata-mata karena anugerah atau sola gratia oleh iman untuk menghasilkan perbuatan baik. Selain ada sola gratia, ada yang namanya sola scriptura. Artinya itu hanya firman saja. Kita harus paham itu saudara, karena ada beberapa pengajaran yang berbeda dengan gereja-gereja yang lain ya, baik teman-teman kita yang ada di gereja Katolik. Mereka sangat bertentangan dengan pandangan-pandangan kita bahwa mereka berpikir keselamatan atau yang berasal daripada Tuhan bukan hanya Alkitab saja. Selain dari Alkitab ada juga ya. Tapi kalau kita hanya percaya Alkitab lah yang otoritas tertinggi ya. Nah, kita juga perlu memahami itu. Kemudian kita akan sama-sama belajar. Yang pertama adalah kondisi manusia di saat tanpa Kristus ya. Di dalam ayat 1 sampai 3 tadi ya, yaitu mati secara rohani. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Nah, di sini Paulus memulai dengan eksposisi yang sangat tajam tentang kondisi manusia sebelum mengenal Kristus. Ada 3 ciri utama manusia hidup di luar dimensi anugerah. Yang pertama, secara status. Mati ayat 1 secara rohani. Ya, ini bukan mati di sini bukan mati fisik, Bapak Ibu Saudara sekalian, melainkan nekros, bahasa Yunaninya itu mati rohani, terpisahnya jiwa dari Allah sebagai sumber kehidupan itu. Ya, kita harus paham ya. Hari-hari ini kita boleh melihat pencapaian orang lain sangat besar, saudara. Pencapaian orang lain sangat tinggi mungkin. Tetapi yang kita maksud sebagai orang Kristen, mati yang kita lihat di sini adalah mati rohani. Saya percaya teman-teman bisa melihat hari-hari ini banyak orang yang menjauhkan diri daripada Tuhan. Ya, ada mungkin di sekolah ya kan. Di saat temanmu berbicara bahasa-bahasa yang kotor lalu saudara menegur, mereka bilang, so rohani kau. Ya kan? Ngapain kau ngatur-ngatur aku? Nah, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, teman-teman semuanya, hal-hal seperti itu yang akan membuat kita merujuk kepada kematian rohani. Karena apa? Kita kompromi dengan hal-hal yang tidak benar,
menurut kitab suci. Banyak saudara. Bahkan pemerintahan kita hari ini saudara sangat bergejolak. Ya kan? Dunia semakin hari semakin jahat. Semakin jahat. Kemarin saya sharing dengan teacher Edu ya. Yang sebelumnya dia isi oli motor 55.000, semalam dia isi udah naik 75. Jauh kan? Dari 55 naik sekitar 20.000. Saudara, bagi kita yang mungkin masih ada hari ini mungkin biasa aja. Nah, kondisi-kondisi yang seperti itu yang akan membuat kita putus asa dan jauh daripada Tuhan kalau kita tidak merespon kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu tantangan-tantangan yang mengerikan, saudara. Ya, bagi orang-orang mungkin yang rutin ganti oli motor dan juga mobil dan lain-lain. Apalagi orang tua kita, teman-teman kita yang bekerja sebagai Maxim ya, driver. Itu kan otomatis dia juga bisa berpikir di situ, ya. Jadi hari ini kita bisa melihat bahwa yang perlu kita lakukan dalam kehidupan ini adalah bagaimana kita menghidupkan kembali kasih karunia itu di dalam kehidupan kita. Supaya ketika tantangan badai itu datang, kita percaya bahwa ada Tuhan yang akan menolong. Amin. Jadi ada 3 yang harus kita lihat di sini, yaitu secara status tadi, ya, mati secara rohani. Kemudian yang kedua, secara perilaku. Bagaimana kita mengikuti arus dunia dan iblis. Iblis itu bahasa kasarnya saudara, tapi dia bekerja bisa melalui orang-orang di sekitar kita. Bahkan melalui yang udah berkeluarga, mungkin melalui istri, melalui suami, bahkan melalui sahabat, ya. Saudara kalau punya persahabatan, misalnya suatu saat kalian bertengkar, itu sampai seminggu bahkan sampai berbulan-bulan enggak komunikasi, ya. Nah, tapi saya percaya saudaraku dikasih dalam Tuhan, mari kita lihat bahwa secara perilaku manusia juga mengira mereka itu bebas. Padahal mereka sedang diperbudak oleh pangeran kerajaan angkasa yaitu iblis dan jalan dunia ini. Ya, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini banyak umat-umat Kristiani yang kompromi dengan hal-hal duniawi tanpa kita sadari, saudara. Saudara misalnya ingin punya segala-galanya, tiba-tiba ada orang datang, ya misalnya, ke Basaria saya kasih kau uang 1 miliar, ya kan, atau 2 miliar, tapi kau nggak usah beribadah, hari Minggu ikut aja aku, kita bersenang-senang. Saudara, kalau rohani saudara nggak hidup, suam-suam kuku, mati, saudara akan mengikuti dia. Saudara, fisik saudara boleh hidup, boleh bersenang-senang, saudara. Tapi kematian yang kekal itu atau mati rohani itu yang sangat susah dibangun kalau saudara hari-hari ini tidak mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Iblis di mana-mana saudara, karena ketika Yesus membuang iblis itu, dia berkeliaran di bumi saudara. Pernah baca kita kisah Ayub? Dia mengelilingi dunia saudara, kerjaan iblis itu. Mencari musuh yang mau diikut bersama dengan dia. Endingnya saudara, dia tidak mengasih memberikan kita jawaban, bukan. Setelah iblis menjerat kita masuk ke dalam di ruang lingkupnya, dia tinggalkan saudara. Saudara menikmati, saudara sengsara sendiri. Dia nggak datang bantu, wah temanku si iblis yang baru bergabung ini kasih uang, nggak ada saudara. Dia tinggalkan, dia cari musuh yang lain, ya. Atau saudara ketika diajak oleh teman untuk melakukan hal-hal di luar daripada kebenaran, saudara percaya kalau saudara jatuh dalam masalah, dia akan tinggalkan saudara. Gak mau dia bantu sekali itu. Padahal yang membawa dia itu teman kita itu saudara. Mari kita baca ulang ayat yang kedua. Kita sama-sama baca ayat yang kedua. 1, 2, 3.
Iya. Jadi kesenangan dunia hari-hari ini saudara, tanpa kita sadari bahwa kita mengikuti kemauannya iblis tadi. Dia tidak datang berupa, oh aku semalam jumpa setan, loh itu yang namanya iblis. Ya bukan. Ya. Ketika saudara menentang, ketika saudara jauh daripada firman itu saudara sedang berada di bawah naungan kegelapan itu. Bukan saudara ada film kayak seperti film-film horor itu kan, tiba-tiba datang setan atau apa, bukan seperti itu. Tapi bagaimana hidup saudara mau sudah menjauh daripada Tuhan. Kemudian berikut adalah secara hakikat, ya. Orang-orang yang membenci Allah di ayat yang ketiga, kita menuruti hawa nafsu daging, dan pada hakikatnya adalah orang-orang yang harus dimurkai. Saudara tahu bahwa tanpa Yesus, saudara, hari ini kita masih mati. Perbedaan orang yang sakit rohani sama orang yang mati rohani tadi, kalau orang sakit itu bisa diobati, bahkan dikembalikan kepada jalannya. Tapi kalau orang sudah mati rohani, saudara, dia nggak peduli lagi tentang tentang hubungan atau keberadaan dia di dunia ini, bahwa mendekatkan diri kepada Tuhan atau hidup di dalam perintahnya Tuhan. Itu mati rohani. Pernah mendengar yang namanya ateis? Pernah. Ateis itu dia tidak percaya kepada Tuhan. Dia hanya percaya kepada dirinya sendiri, memegahkan diri. Aku kan bisa bekerja. Apalagi hari-hari ini saudara, banyak orang ekonominya itu karena media sosial, ya, akun-akun. Akun followerku kan udah 3 juta, ya kan, atau udah 1 juta. Saudara, di situ tanpa kita sadari sudah memulai mentuhankan dirinya sendiri. Aku kerja bisa kok, tiap bulan gajiku ratusan juta, puluhan juta, dan lain-lain. Tanpa saudara sadari bahwa saudara sedang merujuk kepada kepercayaan saudara seperti orang-orang ateis. Kalau saudara tidak punya waktu bersama-sama dengan Allah, dengan Tuhan. Seperti hari ini saudara, saya percaya bahwa karena saudara tahu bahwa Tuhan itu adalah juru selamat saya, maka saudara datang beribadah. Bukan karena hanya di sini doang, dimanapun kita beribadah, karena saudara merespon kasih karunia Allah itu yang sudah kita terima. Kemudian saudara, yang kedua, intervensi Allah, yaitu kasih karunia yang menghidupkan, di ayat 4-7. Ayat 4, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasihnya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Kata tetapi Allah atau but God di ayat 4 adalah titik balik terbesar dalam sejarah alam semesta. Ketika manusia tidak bisa berbuat apa-apa, di situ Allah bertindak. Saudara, sebelum kedatangan Yesus, kita semua orang mati secara rohani. Yang dimana seharusnya tidak dimusnahkan gitu, nggak peduli. Tapi atas tindakan Allah, ya, oleh karena kasih kemurahannya, dia mengangkat kembali saudara. Makanya kita ini semua adalah ciptaan Allah yang sangat mulia sebenarnya. Yang membuat tidak mulia itu adalah diri kita sendiri, bukan Tuhan. Kemudian motivasi Allah di ayat 4 bukan karena kita berharga atau karena kita menjanjikan, melainkan karena Allah kaya dengan rahmat, ya, dan memiliki kasih yang sangat besar. Yang kita biasa dengar itu kasih agape, tidak menuntut balas. Dia hanya mau kita, saya dan teman-teman, orang tua kita hidup sesuai dengan apa yang sudah kita terima dari Tuhan. Kasih Allah bersumber dari karakternya, bukan karena kelayakan kita. Kita nggak layak sebenarnya. Kita nggak layak. Tanpa kedatangan Yesus ke dunia ini, saya dan saudara hanya makhluk hidup yang sebentar timbul lalu suatu saat akan hilang. Orang mati, dia tidak akan bisa membangkitkan dirinya sendiri. Atau pernah saudara lihat, misalnya ada opung saudara meninggal, lalu beberapa minggu kemudian saudara dengar dia bangun dari kubur, dia cari untuk ke surga. Tidak bisa. Kita harus melalui hidupnya, harus kita melalui Kristus, baru kita bisa menuju kepada sana.
Orang mati bisa bangkit lagi nanti di hari penghakim, ada hari kedatangan Yesus yang kedua, itu dengan perbuatan atau dengan kelakuan dia selama masa hidupnya. Kemudian yang berikut tindakan Allah di ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Di sini Paulus menggunakan 3 kata kerja yang diawali dengan kata bersama-sama dengan Kristus, ya. Tindakan Allah itu yang pertama adalah menghidupkan kita bersama dengan Kristus. Yang kedua membangkitkan kita bersama dengan Dia. Lalu yang berikut adalah mendudukan kita bersama-sama dengan Dia di kerajaan sorga. Paket komplit, saudara. Yesus datang, kita hidup bersama-sama dengan Dia, dan pada endingnya kita akan duduk bersama-sama dengan Dia dalam kerajaan surga itu. Apakah karena kita sudah diselamatkan melalui kasih karunia itu? Bukan sekedar itu, saudara. Saudara harus merespon kasih karunia itu dengan saudara menyenangkan hatinya Tuhan. Jangan pernah berpikir bahwa Yesus sudah 100% memberikan kita kasih karunia keselamatan itu. Apakah kita hidup seenaknya saja? Oh, tentu tidak. Ada yang harus kita kerjakan. Karena firman Tuhan juga berkata, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Ya, kita harus mengerjakannya itu. Tujuan Allah di ayat yang ke-7 untuk memberikan atau menunjukkan kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sepanjang masa. Kita adalah bukti nyata dari kebaikan-Nya. Bangsa Israel, saudara, saya percaya apalagi anak-anak yang di sini, bahkan kita semua dari sekolah minggu mungkin kita sudah banyak sekali mendengar cerita Alkitab. Tapi hari ini buktinya apa, saudara? Banyak sekali anak-anak yang meninggalkan kebenaran itu. Ujiannya melalui apa? Melalui kehidupan. Yang saudara rasakan hari ini, ya misalnya keputusasaan, hilang pengharapan, banyak, saudara. Jangankan yang masih usia yang harus lebih dekat lagi kepada Tuhan, misalnya usia remaja, usia SMA, SMK dan lain-lain sebagainya. Bahkan orang tua kita pun, saudara, kadang mereka kehilangan pengharapan. Ya. Tapi saya percaya melalui kita yang ada di tempat ini, kita juga bisa menjadi jembatan untuk kita menguatkan atau memberikan penerangan kepada keluarga kita, bahkan orang-orang di sekitar kita. Ya. Yang berikut adalah formula keselamatan, bukan hasil usaha manusia di ayat 8 sampai dengan ayat 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah. Ini adalah inti teologis dari seluruh kitab suci atau Alkitab. Paulus menutup rapat semua pintu bagi kesombongan manusia dengan memberikan formula keselamatan. Yang pertama yaitu kasih karunia itu sendiri, ya. Inisiatif sepihak dari Allah. Allah mengirim Yesus sebagai penyelamat ke umat manusia, itu inisiatifnya sendiri. Karena apa? Dia mengasihi manusia. Kisah air bah, saudara, seharusnya manusia itu sudah habis. Tapi karena ada satu keluarga yang hidup bergaul dengan Allah, dia memberikan kesempatan lagi sehingga sampai hari ini kita boleh ada di seluruh dunia ini. Tapi banyak yang kita temukan di luar sana bahwa saya ini orang Kristen tapi kenapa banyak sekali masalah. Saya ini orang Kristen, kenapa orang-orang yang tidak percaya Tuhan lebih makmur dari saya? Banyak yang bertanya seperti itu, saudara. Bahkan kalau kita melihat silsilah misalnya kita dari opung yang keberapa atau dari kakek yang keberapa, saudara, sampai hari ini misalnya kondisi keluarga, kondisi ekonomi begitu-begitu saja. Padahal sangat ketat tuh dalam beribadah kepada Tuhan. Saudara perlu tahu bahwa
Ya, hidup manusia itu bukan hanya tentang bagaimana saudara mengejar kesuksesan di dunia ini. Tapi saudara harus mengerti ya, tujuan saudara hidup itu apa. Tujuan kita ada di bumi ini apa? Apakah hanya untuk lahir, bekerja, berkeluarga, cari makan, lalu mati, udah selesai? Apakah hanya begitu? Selama hidup kita harus mencari yang namanya kebenaran yang sejati. Saudara dan saya sudah berada di tempat yang pas. Makanya besok-besok jangan pindah, amin. Jangan sampai kita lihat kan, kalau misalnya ada tuh anak SMA 5 nih, orang Kristen semua tiba-tiba hari ini ibadah ya kan, 10 tahun kemudian udah pakai itu dia. Tahu lah itu ya, jangan sampai begitu ya. Teman-teman, adik-adik kami semuanya, bahkan kita yang ada di dalam ruangan ini, kita sudah pilih jalan yang benar. Kita bukan memegahkan diri, tapi kita punya punya jaminan, yaitu melalui Yesus Kristus. Enggak lah Pak, itu kayaknya Bapak bohong itu gitu ya. Baca kitab suci, ada lagunya kan, baca kitab suci 2 tiap hari. Ada yang melakukannya itu? Enggak ada Pak, nanti aja itu, sampai di sekolah aja berbaca, ya kan. Saya percaya, saya bersyukur dengan generasi-generasi yang sekarang masih ada yang mau melayani Tuhan, ya. Kemudian ya, yang kedua melalui iman. Setelah kasih karunia harus melalui iman. Sola fide. Iman bukanlah jasa yang membuat kita layak diselamatkan. Iman hanyalah tangan kosong seorang pengemis yang menerima roti dari seorang raja. Bahkan iman itu sendiri adalah pemberian Allah itu sendiri. Semuanya itu karena kasih karunia Allah. Tapi bukan berarti orang Kristen hidup semaunya saja. Ada yang orang bilang hari Senin sampai Sabtu, pokoknya hidupnya kacau balau. Tapi hari Minggu dia mulai nangis. Saudara, itu kalau di bahasa kerennya yang cinta-cinta monyet itu air mata buaya, saudara, ya kan? Nangis tiba-tiba hari Senin jadi dapat tuak lagi dia, ya kan? Nyanyi karaoke gitu sambil nggak pulang-pulang rumah, ya kan? Dicari-cari sama istrinya nggak pulang-pulang. Bahkan anaknya kadang nggak kenal sama ayahnya atau bapaknya. Karena apa? Dia jalan di rumah, ya. Dia hanya meyakini keagamaannya. Saya kan orang Kristen, dari ayah saya, dari keluarga saya udah Kristen semua, udah pasti selamat. Belum tentu. Keselamatan itu kita bisa peroleh di saat kita merespon kasih karunia-Nya Allah. Kalau saudara nggak merespon, saudara hanya Kristen KTP. Kalau saudara tidur diam-diam, nggak mau ngapa-ngapain tentang iman saudara, jangan harap saudara selamat. Karena tadi Firman Tuhan bilang apa? Iman tanpa perbuatan adalah hakikatnya mati. Harus paham itu. Teman-teman kita yang beragama Muslim, setiap hari mereka sholat sampai 5 kali. Karena apa? Mereka meyakini dengan keyakinan mereka. Kita pun demikian, kalau kita sudah yakin bahwa kita selamat karena Kristus, ya harus respon itu. Bukan berarti Pak, tiap hari Minggu saya harus gereja dong Pak biar selamat. Bukan itu juga. Kalau motivasi saudara hanya menghitung-hitung, 1 tahun ini ada berapa minggu? 52 minggu ya, 52 minggu. Saya enggak datang 1 minggu, wah matilah ini. Kayaknya enggak selamat. Bukan itu. Tapi bagaimana hari-hari saudara, hari-hari kita semua menyenangkan hati itu Tuhan. Itu respon yang baik. Kita kalau sudah percaya bahwa saya sudah selamat di dalam Kristus, ya, dengan sendirinya kita akan merespon kasih karunia itu, lalu kita menghidupinya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang berikut adalah bukan hasil usahamu, ayat 9. Keselamatan tidak bisa dibeli dengan amal atau baptisan, keanggotaan gereja atau kesalehan. Mengapa? Supaya tidak ada orang yang memegahkan diri, yaitu kesombongan rohani. Pernah menemukan orang yang sombong rohani? Ada. Sini nggak ada, di luar sana, ya kan?
Banyak, karena dia adalah seorang pelayan tiap hari Minggu, bahkan dia gereja itu hari Senin dia doa, Selasa doa, Rabu doa, bahkan sampai hari Minggu dia berdoa. Lalu ketika dia melihat, siapa media namanya tadi lupa saya, misalnya dia ibadahnya sekali sebulan, datang dia, kau akan masuk neraka katanya, karena selama 1 bulan kau cuma sekali ke gereja. Itu sama dengan kesombongan rohani. Dia berpikir bahwa banyaknya yang dia kerjakan untuk dalam pelayanan sebuah komunitas itu menjadi patokan bahwa dia adalah orang yang sudah selamat, tetapi dia lupa untuk mengasihi orang-orang di sekitarnya. Itu orang-orang yang sombong rohani. Kemudian, bukan karena saudara sudah menjadi anggota gereja. Ada gereja yang buat kartu ya, misalnya Ibu Wulan terdaftar di anggota gereja GB South and Life. Lalu nanti malaikat juga catat Ibu Wulan jemaat ini, bukan begitu. Ya. Atau Kabasaria, ya kan, terdaftar di gereja ini. Ya. Atau Teacher Edu terdaftar di gereja ini dan di gereja itu. Contoh, ya kan. Jadi double namanya, bukan begitu, ya. Tapi bagaimana respon kita terhadap kebenaran firman Tuhan itu? Amin. Kemudian saudaraku dikasih dalam Tuhan, rohani itu, kalau saudara sudah menghidupi itu, jangan sekali-sekali saudara menjadikan itu sebagai penghakiman atas orang lain. Saudara tanpa kita tidak sadari bahwa ya itu sudah menjadi kesombongan. Ya. Kalau saudara punya niat untuk melayani Tuhan, bahkan terjun dalam pelayanan, anggap itu adalah sebuah respon saudara untuk menerima keselamatan daripada Tuhan itu, bukan untuk memegahkan diri. Ya. Tapi ada sisi positifnya juga ketika ada orang yang mengingat kamu untuk berdoa dan beribadah kepada Tuhan, bukan 100% negatif. Mungkin karena dia sayang sama saudara, dia mengasihi saudara, makanya dia mengingatkan, teman, besok kita ibadah yuk, jangan lupa. Jangan kau bilang, sombong kali dia itu mentang-mentang rajin beribadah. Bukan itu, tujuan dia itu supaya sama-sama hidup dalam hubungan yang baik dengan Tuhan. Ada juga tujuan, kita harus mengerti dulu. Berbeda dengan tiba-tiba dia datang menghakimi, ya kan? Oh, nggak bisa kau ini, ya kan? Setahun ini ku tengok kau cuman ibadah Natal aja kau muncul. Kita nggak tahu. Siapa tahu dalam keseharian hidupnya dia sudah melakukan apa yang Tuhan mau. Kita nggak bisa melihat, oh dia datang itu pada saat Paskah doang atau 3 bulan sekali baru dia muncul di dalam gereja. Kita jangan langsung 100% memberikan hal-hal seperti itu kepada orang lain, ya. Kemudian yang berikut adalah dampak keselamatan diciptakan untuk perbuatan baik. Ayat 10, kita akan baca bersama-sama ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik. Iya. Setelah menegaskan bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, Paulus sekarang juga bisa menegaskan bahwa kita diselamatkan untuk perbuatan baik. Kita adalah buatan Allah itu sendiri. Ya. Kata buatan dalam bahasa Yunani yaitu poiema, asal kata dari puisi atau mahakarya. Kita, saudara dan saya di dalam Kristus adalah mahakarya seni yang sedang dikerjakan oleh Allah sang seniman agung itu sendiri. Dia mengerjakan saudara bahkan sampai tuntas. Ya, ketika dia datang lahir, kita merayakan Natal, kemudian sampai nanti dia mati pada hari Paskah sampai selesai. Bahkan apa katanya terakhir? Bahkan dia bilang apa? Aku ke sana untuk menyediakan tempat bagi kalian semuanya. Atau bagi kita orang-orang yang percaya. Jadi hidup kekristenan saudara bukan hanya berpikir bahwa
saya sudah diselamatkan lalu saudara tidak berbuat apa-apa tentang respon saudara pada keselamatan itu, saudara akan menjadi sebatas orang-orang yang terpanggil, bukan orang-orang yang terpilih. Kalau ada kekristenan, ada ya gereja Aten namanya, mereka percaya bahwa yang ada di surga nanti sekitar 144.000 sekian. Bayangin jutaan manusia di dunia, kalau keyakinan mereka yang 144.000 yang masuk surga, kita yang lain kemana? Tapi kita percaya, itu kan tafsiran mereka, tapi kasih karunia Allah itu jauh lebih daripada itu. Karena apa yang Allah pikirkan, apa yang Tuhan pikirkan itu di luar dari kendali manusia. Kita harus percaya itu. Nah, tetapi kita juga harus melihat bahwa apakah hari ini saudara sudah percaya, saya bukan hanya orang-orang yang hanya sebatas terpanggil sebagai orang Kristen, tapi saya juga harus menjadi anak-anak atau orang-orang yang terpilih. Melalui kita semua, melalui teman-teman, melalui adik-adik semua, orang-orang bisa diselamatkan percaya kepada Kristus. Bahkan di dalam keluarga kita, ya, ketika mama kita sering berkata kotor, ya kan, pulang telat sedikit 5 menit udah dimaki-maki kita, ya, nggak apa-apa, nasihati aja. Tapi jangan pula kau nasihati pangku kaki, ya kan. Mama tidak boleh begitu, ya kan, nggak boleh, ya kan. Ingat kata firman Tuhan lalu sambil pangku kaki, itu nggak sopan juga, ya. Tapi harus meresponi dengan baik, ya kan. Ma, tadi kata pendeta begini loh, tadi kata temanku begini loh, mari ayat firman Tuhan, ya, begitu cara menyampaikannya. Bukan ditegur kayak seolah-olah kita yang melahirkan mama kita, nggak boleh. Ya. Kemudian tujuan dari mahakarya itu adalah perbuatan baik. Perbuatan baik bukan akar dari keselamatan, melainkan buah dari keselamatan itu. Saudara kalau sudah merespon keselamatan itu, dia akan menghasilkan buah. Buahnya apa? Saudara punya teman yang satu circle gitu, ya kan. Ayo sebelum kita makan berdoa yuk, bergandengan tangan. Itu buah. Tapi kalau ada yang mengajak berdoa, yang lain udah makan, ya kan. Berarti saudara buah itu kayaknya udah mau jatuh, udah kuning-kuning dia mau jatuh, ya. Jadi saudara harus merangkulnya kembali. Jadi seperti itu. Kemudian kedaulatan Allah dalam ketaatan kita yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bahkan kesempatan, kekuatan, dan kerinduan untuk berbuat baik pun telah dirancang oleh Allah bagi kita untuk kita hidupi setiap hari, dimanapun. Di sekolah, ketika nanti tamat mungkin kuliahnya di luar negeri, atau kuliahnya di luar provinsi dan lain-lain, kita tetap membawa itu. Kita harus membangun kebiasaan, habit yang baik untuk kita merespon kasih karunia Allah itu dimanapun kita berada. Walaupun kita berada di ruang lingkup misalnya, aduh susah pak, ya kan, teman-teman saya muslim semua, aku sendiri Kristen. Saudara kalau 5 tahun bergaul dengan dia, saudara nggak merespon keselamatan ini, saudara nggak nggak mengerjakannya atau nggak melakukannya, saudara bisa lupa nanti. Udahlah, kau gabung aja sama kami, ini ada kerudungku bagus warna hijau, tutup sama bajumu, pakai aja lah, iya kan? Karena apa? Iman saudara tergantung pada kondisi-kondisi di sekitar saudara. Itu berbahaya. Itu susah pak, susah sekali. Enggak susah sebenarnya, tapi bagaimana kamu sendiri membangun itu dari sekarang, jangan tunggu nanti. Karena nanti kita nggak tahu apa yang terjadi, ya kan? Dulu kita senang-senang pilih Prabowo misalnya hari ini, ada yang hari ini menyesal saudara. Setiap kali Prabowo lewat di beranda, banyak kali yang komen, nyesal aku pilih kau dulu, wo. Katanya ada yang begitu. Nyesal kali aku pilih kau dan lain sebagainya. Jadi pengharapan kita itu kita harus mengerti. Pengharapan yang pertama yang harus kita hidupi yaitu berpengharapan kepada Kristus.
Jangankan Prabowo yang jauh di Jakarta sana, yang mustahil mungkin berjumpa sama kita, tapi orang-orang di sekitar kita bisa aja mengecewakan. Karena itu berharap dan tetap berprinsip kepada kebenaran. Saudara, kalau ada badai sedikit, saudara akan bisa melewatinya. Tantangan hari-hari ini banyak, saudara. Anak sekolah juga banyak pastinya. Ada teman yang gak suka berteman, ya kan? Gak usah lah kita berteman sama siapa itu. Kemarin aku minta ini aja gak mau dia. Ada begitu. Tapi kalau saudara yang sudah hidup di dalam kasih, saudara tahu bahwa Allah adalah Allah yang mengasihi, Allah yang mengampuni, saudara akan tetap merespon dengan baik. Walaupun kondisi di sekitar saudara tidak memungkinkan untuk saudara bisa bergerak. Ya. Kemudian sebagai evaluasi di dalam kehidupan kita, ya, pertanyaan itu kita harus ada di dalam diri kita. Apakah hari-hari ini kita sudah menyadari betapa mengerikannya kondisi kita tanpa Kristus? Saudara, saya sebelum saya di dalam Kristen Protestan, ya, saya dulu beribadah di Katolik, bahkan saya lahir dari Katolik. Jadi firman Tuhan itu, saudara, itu seperti buku yang udahlah kadang jarang dilihat, saudara. Bahkan di rumah saya dulu itu enggak ada kita cuci sampai saya usia remaja. Karena apa? Patokan orang beragama pada zaman saya masih kecil dulu, yang penting ke gereja. Yang penting ke gereja. Hari Minggu ke gereja, datang, udah duduk, diam, dengar, sedikit ngantuk, pulang. Begitu terus. Sehingga kehidupan orang-orang yang seperti itu hari Senin sampai Sabtunya dia hidup dengan kemabukan, pesta pora dan lain-lain. Hari Minggu datang pakai kemeja rapi, ya kan, duduk paling belakang lagi duduknya, tengah, bahkan pulang hari Minggu langsung mengerjakan hal-hal yang mungkin menyakiti hati Tuhan. Bahkan orang tua saya sendiri dulu, ya, bapak saya itu mabuk, minum dan lain-lain. Katanya emang ada ayat firman Tuhan yang kalau merokok itu berdosa. Tapi kan di dalam dalam firman Tuhan yang tentang kemabukan, pesta pora, di ayat selanjutnya itu ada di akhir ayatnya itu ada tulisan atau kata yang namanya dan lainnya, ya kan, saudara baca. Nah, dan lainnya itu mungkin ya dosa-dosa yang kayak gitu-gitu, ya kan. Kalau ditulis semua, mungkin kita besar sekali, ya kan. Kita kalau bawa berat sekali, nggak nanti bisa sobek tas yang mahal itu kalau ditulis semuanya, ya. Tapi sebenarnya itu karena tidak punya respon sama sekali, ya. Kemudian firman Tuhan itu atau keselamatan itu tidak sebatas saudara sudah bisa berdiri, sudah bisa memberitakan yang baik kepada orang lain, bukan, tapi itu harus terus dihidupi, ya. Kemudian tidak boleh memegahkan diri, itu akan hancur. Tidak ada tempat bagi kesombongan rohani di bawah kaki salib Kristus. Kita diselamatkan murni karena anugerahnya. Jika hari ini kita masih hidup dalam merasa lebih suci karena perbuatan kita, mari kita bertobat bersama-sama. Yesus tidak pernah menghakimi, bahkan dia ketemu dengan perempuan yang membasuh kakinya, saudara. Orang-orang para tua-tua rohani pada zaman itu, orang-orang Farisi, padahal mereka dari bertahun-tahun hidup di dalam bait Allah, dalam gereja lah kalau sekarang, ya. Tapi mereka sangat membenci perempuan itu. Perempuan itu nggak jelas, perempuan itu banyak ini. Apakah Yesus datang menghakimi dia? Baru levelnya Tuhan. Itu nggak boleh, langsung neraka aja kau. Nggak ada Tuhan bilang begitu, ya. Tetapi dia menyambutnya. Kemudian dia bertobat. Dia merangkulnya, lalu dia dikasih oleh Tuhan. Itu yang Tuhan mau atas kehidupan orang-orang Kristen hari ini, ya.
Dimanapun saudara, saudara harus menjadi jembatan bagi kecongkakan orang lain, bagi kejatuhan orang lain. Saudara harus menjadi titik penengahnya di situ. Saudara hadir di situ menjadi jembatan untuk bisa saling mengasihi. Tempat kerja juga bisa ya. Kemudian hiduplah sebagai karunia daripada Allah. Jika kita sudah diselamatkan, bagaimana buah kehidupan kita? Perbuatan baik apa yang telah Allah siapkan untuk kita lakukan di tempat kerja, bahkan di keluarga dan di komunitas kita ke depan, bahkan sampai selamanya. Yaitu tadi, mari kita merespon keselamatan itu, bahwa kasih karunia itu bukan hanya saudara sudah diselamatkan 100%, tapi saudara juga harus meresponnya 100%. Jangan hanya sebatas menerima lalu saudara tidak mau mengerjakannya. Sebelum nanti kita menutupi kebenaran firman Tuhan hari ini, mungkin saya ada satu pertanyaan lagi. Kalau bisa saudara jawab, silakan jawab ya. Kalau nggak bisa jawab, pulang baca Alkitab. Jangan membiasakan, karena sekarang ini ya kan, banyak juga orang yang sudah malas gereja, malas membuka firman Tuhan karena dia sakit hati dengan teman-teman yang seorohani tiba-tiba menyakitinya ya kan. Jalan mas sekali laku badain ya kan, mas sekali laku gereja dan lain-lain. Pertanyaan dari akhir firman Tuhan hari ini adalah, kalau keselamatan itu murni hadiah gratis dari Yesus, untuk apa kita masih harus repot-repot berbuat baik dan hidup di dalam kekudusan? Saudara, kalau misalnya hari-hari ini saya sudah menerima hadiah gratis dari Yesus, yaitu kasih karunia. Pertanyaannya, untuk apa kita masih merepotkan diri kita untuk hidup dalam kekudusan? Sebenarnya jawabannya simpel ya. Kita berbuat baik atau merespon itu bukan supaya kita diselamatkan. Kita nggak sogok Tuhan ya. Kita nggak sogok Tuhan. Oh Tuhan, aku harus ke gereja, aku harus memberi ini, memberi itu dan sebagainya supaya saya diselamatkan. Ya, kita nggak sogok Tuhan. Tetapi karena kita sudah diselamatkan, kita melakukan itu bukan untuk menyuap Tuhan agar masuk surga, ya, melainkan sebagai cara kita tahu diri dan berterima kasih karena sudah dihidupkan dari kematian dosa kita. Harus paham sampai di situ, saudara. Jadi kita melakukan perbuatan baik bukan karena supaya Tuhan menyelamatkan kita. Kita ini sudah diselamatkan sebenarnya. Tergantung bagaimana kita menghidupinya itu di dalam kehidupan kita sehari-hari, dimanapun kita berada. Harus jadi titik terang, ya, garam dan terang, salt and light. Garam, kalau memberikan garam jangan banyak-banyak, itu nanti asin, ya. Berikan garam secukupnya di hidup orang lain. Jangan banyak-banyak kasih garam, sakit hati dia nanti. Jangan terang kali saudara, ya yang sok-sok aja. Kalau terang kali di mata nggak bisa lihat jalan ya. Jadi kalau mari kita merespon, kita merenung kembali kasih karunia yang kita dapatkan, yang sudah ada dalam diri kita. Mari kita sama-sama merespon itu. Jangan sebatas kita sudah menerimanya lalu tidak mengerjakannya ya. Jadi jangan pernah jauh daripada pertemuan-pertemuan yang berkaitan dengan kerohanian. Hadirlah di situ, karena itu sebagai hal-hal yang membuat iman kita juga semakin bertumbuh. Jangan berdiam diri sekali seminggu, jangan berdiam diri sendiri terus, karena kalau sendiri-sendiri itu iblis banyak bekerja di situ saudara. Bahkan Hawa dia ambil buah itu karena dia lagi sendiri ya kan. Atau lagi apa yang dia pikirkan, tiba-tiba datang si ular merayu dia, dimakanlah buahnya itu ya kan, dikasih kepada si Adam. Karena dia lagi sendiri. Tapi kalau misalnya lagi rame-rame, iblis memasuk itu agak sulit ya kan? Tapi tentunya kita membangun hubungan yang baik, atau hubungan di dalam kerohanian, bukan kita menceritakan kejelekan orang lain dan lain sebagainya,
itu nggak bagus. Ya. Baik, demikian firman Tuhan pada hari ini, dan saya berharap ini tidak hanya sebatas saudara datang ke gereja lalu mendengarkan lalu pulang saudara lupa, tapi juga bisa membacanya kembali di rumah. Kitab Efesus pasal 1 sampai ayat 1 sampai 10, bahkan juga di bab selanjutnya. Ya. Sebagai kesimpulannya adalah kita yang dahulu mati secara rohani kini dihidupkan dari keselamatan semata-mata karena anugerah Allah atau sola gratia melalui iman, bukan hasil usaha kita sendiri. Sebagai hasilnya kini kita diubah menjadi mahakarya, mahakaryanya Allah yang dirancang untuk menghasilkan buah berupa perbuatan baik bagi kemuliaannya. Ya. Jadi saya berharap firman Tuhan ini tidak hanya sebatas, apalagi godaan dunia itu sangat luar biasa, teman-teman semuanya. Ya. Banyak sekali, bukan hanya anak-anak remaja sih, yang dewasa sekalipun sudah sangat bobrok, sudah saya bilang. Ya, karena apa? Orang sudah tidak peduli lagi dengan kebenaran, saudara. Banyak sekali. Bahkan pemerintahan, bahkan dia orang Kristen di dalamnya banyak korupsi, saudara. Pertanyaannya, apakah kita melihat begitu? Sama juga nih, orang Kristen itu sama aja nya. Apakah kita hanya sebatas pikiran sampai di situ? Tentunya kalau suatu saat itu diambil alih oleh kita, jangan kayak mereka lagi. Harus patahkan itu semuanya, lalu mulai hidup bergaul dengan Allah. Ya. Jadi saudaraku dikasih dalam Tuhan, hari-hari ini kita masih sama-sama berjuang untuk bagaimana kita merespon kasih karunia itu. Enggak hanya orang-orang yang terdahulu, tapi kita juga hari ini, ya, supaya kita diselamatkan bersama-sama dengan Kristus di hari penghakiman atau hari kedatangan yang kedua kali. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami bersyukur hari ini kami boleh sama-sama belajar tentang kasih karunia Allah dalam kehidupan kami. Ama sudah siap menyampaikannya kepada kami semua. Tapi Ama percaya Roh Kudus Tuhan yang akan bekerja melalui anak-anak-Mu yang mendengarkannya pada hari ini. Kami tahu bahwa tantangan dunia sangat besar, maka tantangan di lingkungan di sekitar kami sangat-sangat besar. Tapi kami percaya dengan pertolongan Tuhan kami mampu melewati semuanya. Bapa yang baik, kiranya Engkau memberkati setiap kami dimanapun kami berada, yang bekerja, yang masih sekolah, dan biarlah kami terus memancarkan kasih Tuhan di tengah-tengah lingkungan kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, dan biarlah firman Tuhan hari ini boleh terus menjadi kekuatan, bahkan menjadi penuntun langkah kami, untuk kami boleh semakin mengerti, tidak hanya mengerti, bahkan kami juga bisa melakukannya pada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa yang baik, kiranya Engkau Tuhan memberkati setiap kami. Roh Kudus Tuhan terus mengingatkan kami, dalam ketika kami jauh daripada Tuhan, Tuhan mengingatkan kami untuk kami boleh kembali untuk hidup bergaul, bahkan hidup bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, berkatilah juga setiap kami yang sudah hadir pada hari ini, bahkan juga teman-teman kami yang masih ada dalam kegiatan, Tuhan juga memberkati mereka. Dan pelayanan kami juga di tempat ini, kami terus serahkan semuanya kepada Tuhan, dan biarlah semuanya ini untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur buat firman-Mu, dan biarlah firman-Mu ini boleh terus menjadi rema dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Terima kasih buat hamba-Nya yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kehidupannya, apa yang dikerjakan hingga berhasil. Saya ingin percaya saudara terkasih di tempat ini semua diberkati Tuhan, amin. Terima kasih untuk pelayan-pelayan Tuhan yang memberkati di tempat ini,
Kiranya Tuhan pakai kalian semua, kita semua setia dalam melayani Tuhan, itu mahal upahnya. Melayani Tuhan dengan serius, tulus, tanpa motivasi yang lain. Datang kepada Tuhan, melayani Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku ketuk pintu, kau bukakan, sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan, takkan kau biarkan kami berjalan hanya dirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta, aku mencari, ku menghampiri, ku ketuk pintu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Oh, takkan kau biarkan kami melangkah, ku melangkah yang sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa, Bapa yang anugerah yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Hari ini kami tahu itu bukan barang biasa saja. Itu bukan hal yang biasa-biasa saja. Anugerah yang Tuhan berikan bagi kami pada pagi hari ini kepada semua orang percaya, itu membuat kami mengerti bahwa Tuhan sedang membebaskan kami, memerdekakan kami dari yang namanya dosa kami, kesalahan kami, agar kami masuk dalam rumahnya Tuhan, masuk di dalam rencananya Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini Bapa, kami deklarasikan bersama-sama bahwa setiap kami di tempat ini Tuhan, kami tidak menyia-nyiakan anugerah yang Tuhan berikan. Sola gracia yang Tuhan berikan bagi kami, itu kami pelihara, kami responsi. Kami yang percaya Tuhan Yesus, kami lakukan kebenaran firman Tuhan dari anugerah yang kami dapat dalam pribadi, lepas pribadi kami. Pada pagi hari ini Bapak hamba berdoa setiap pelayan-pelayan Tuhan, anak-anakmu yang memberi diri hari ini melayani Tuhan, kiranya berkat kemurahan Tuhan menyertai setiap mereka, memberkati mereka Tuhan Yesus di masa muda, dalam pekerjaan pendidikan mereka diberkati Tuhan. Mereka serius lagi dalam melayani Tuhan. Mereka melangkah dengan iman menjadi generasi yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus berkati Bapak. Jemaat Tuhan yang setia di hadapan Tuhan, jikalau hari ini mereka sedang sakit, Tuhan pulihkan. Kami percaya Tuhan Yesus pelihara mereka
Mereka kepunyaan Engkau Tuhan. Engkau Allah memberkati kepala rumah tangga. Engkau akan memberkati ibu rumah tangga. Engkau akan memberkati anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus berkati anak-anak muda Tuhan. Di hadapan Tuhan, biarlah jemaat Tuhan di tempat ini, mereka semua diberkati Tuhan secara melimpah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami menikmati hadirat Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus ini bukan sebuah jadwal, ini bukan sebuah rutinitas, tapi sebuah kerinduan kami. Kami pelihara itu, kami mau angkat semua pujian penyembahan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus pakai kami lebih lagi di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami mau pulang dari tempat ini. Angkat kedua tanganmu saudara terkasih. Terima berkat, terima anugerah daripada Tuhan. Cinta kasih Allah, damai sejahtera Allah, anugerah Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya memberkati, memelihara engkau. Berkat Tuhan, berkat-berkat baru Tuhan melimpah atas hidupmu, keluargamu, orang tuamu, sanak saudaramu, suami, istri, anak-anak diberkati Tuhan. Terimalah berkat Tuhan hari ini, esok sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam satu nama, Yesus Kristus yang percaya. Sama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati setiap kita saudara.